Om Swastiastu, Rahajang Semeng, selamat pagi, alit-alit ibu sareng sami, dumugi sami sehat lan rahayu nggih. Nah, sane mangkin irage pacang melajahin materi bahasa Bali. Materinya nih tentang selamatkan makhluk hidup. Tujuan pembelajaran alit-alit preside menyebutkan krune krieu lan krune aran. Nah, alit-alit sinarang sami, krune krieu punike adalah kata kerja kalau bahasa Indonesia. Nah, kata kerja ini terdiri dari dua bagian, yaitu krune lumaksana atau kata kerja aktif dan krune linaksana atau kata kerja pasif. Nah, alit-alit, dalam bahasa Indonesia, krune lumaksana atau kata kerja aktif itu biasanya subjek atau pelaku yang sedang melakukan suatu kegiatan dan biasanya diawali dengan huruf me pada kata kerjanya. Contoh, Anissa memukul kucing. Nah, memukul ini merupakan kata kerja aktif diawali dengan kata me. Sedangkan krune krieu linaksana atau kata kerja pasif ini adalah biasanya objek atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang pelaku atau subjek dan biasanya diawali dengan huruf di. Contoh, kucing itu dipukul oleh Anissa. Nah, dipukul itu merupakan kata kerja pasif. Jadi dari kata kerja aktif memukul menjadi kata kerja pasif dipukul. Nah, begitu juga dalam bahasa Bali anak-anak, ada krune krieu lumaksana atau kata kerja aktif dan ada krune krieu linaksana atau kata kerja pasif. Nah, berikut akan Ibu sajikan beberapa contoh dalam bahasa Bali. Yang pertama adalah krune krieu lumaksana atau kata kerja aktif. Contoh, I bape ngalap nyuh di Tegale. Artinya, Bapak sedang memetik kelapa di kebun. Jadi kata ngalap ini berarti memetik. Itulah yang menandakan bahwa kalimat ini mengandung kata kerja aktif atau krune krieu lumaksana. Berikutnya adalah I meme nerik baju tuni semengan. Artinya biang menyetrika pakaian tadi pagi. Nah, kata nerik ini artinya menyetrika, sehingga menyetrika atau nerik merupakan kata kerja lumaksana. Contoh berikutnya, I wayan medagang nasi di peken. Artinya I wayan menjual nasi di pasar. Nah, kata kuncinya adalah menjual, diawali dengan kata me. Jadi menjual sama dengan medagang ini merupakan kata kerja aktif atau krune krieu lumaksana. Contoh keempat, I peka nunjal lu, artinya kakek membakar sampah. Nah, nunjal artinya membakar. Kata membakar diawali dengan kata me, sehingga ini merupakan contoh krune krieu lumaksana atau kata kerja aktif. Nah, demikianlah anak-anak beberapa contoh kalimat yang menggunakan kata kerja aktif atau disebut dengan kalimat aktif. Nah, berikut ini akan Ibu jelaskan tentang krune krieu linaksana atau disebut dengan kata kerja pasif. Contoh nomor 1, nyuhe ke alap ban ibape. Artinya kelapa itu dipetik oleh bapak. Nah, kata ke alap itu artinya dipetik, sehingga dia berawalan di, disebutlah sebagai kata kerja pasif atau krune krieu linaksana. Nah, Nana, tadi di awal contoh dari kata aktifnya adalah I bape ngalap nyoh, kan gitu ya. Ngalap itu artinya memetik. Nah, sekarang kita jadikan sebagai kalimat pasif menjadi nyuhe ke alap ban I bape. Kelapa dipetik oleh bapak. Nah, itulah Nana ya, perubahan dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Contoh berikutnya,
Luune tunjele ban I peka, artinya sampah itu dibakar oleh kakek. Jadi tunjele artinya dibakar, merupakan krune kriya linaksana. Contoh berikutnya nomor 3. Bajune keterik ban I meme tuni semengan, artinya pakaiannya disetrika oleh ibu tadi pagi. Nah, kata keterik itu artinya disetrika, sehingga termasuk krune kriya linaksana. Contoh nomor 4. Nasi adepe ban iwayan dipeken. Nah, artinya nasi itu dijual oleh wayan di pasar. Adepe itu artinya dijual. Nah, ini merupakan krune kriya linaksana. Nah, itulah anak-anak contoh dari kalimat yang menggunakan krune kriya linaksana atau kata kerja pasif. Nah, berikut Ibu akan menjelaskan tentang krune aran atau kata benda. Nah, ini juga dibagi menjadi dua, anak-anak. Ada krune aran skala atau kata benda konkret, dan ada krune aran niskala atau kata benda abstrak yang tidak bisa dilihat namun bisa dirasakan, ya. Nah, contoh dari krune aran skala atau kata benda konkret itu seperti meja, batu, buku, sepatu, muas sanelianan. Jadi itu benda-benda yang bisa kita lihat gitu nggih. Yang krune aran niskala atau kata benda abstrak itu tidak bisa dilihat. Contohnya adalah angin, keneh itu adalah perasaan, swarga atau surga, dan atma ya. Nah, ini merupakan contoh benda yang abstrak, tidak bisa dilihat namun kadang kita mengatakannya, mengucapkannya atau merasakannya. Nah, demikianlah anak-anak tentang contoh dari krune aran atau kata benda dalam bahasa Bali. Baik anak-anak, demikianlah materi yang bisa Ibu sampaikan hari ini tentang krune kriya dan krune aran, di mana krune kriya dibagi menjadi dua, yaitu krune kriya lumaksana dan krune kriya linaksana. Kemudian krune aran juga dibagi menjadi dua, yaitu krune aran skala dan krune aran niskala. Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan tadi bisa dipahami ya anak-anak. Nah, setelah ini silakan kerjakan tugas evaluasi untuk mengetahui sejauh mana pemahaman anak tentang materi yang Ibu sampaikan. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Rahajeng semeng. Om Santi Santi Santi.